Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Stadion. Hari ini, Lause akan ajak kalian untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan datang kepada Tuhan lewat doa kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh menghadap Tuhan untuk beribadah. Tuhan menolong kami dalam kami memuji Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dengan mulut kami, dan sewaktu kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami mampu untuk mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause bawa satu kotak. Kira-kira anak-anak bisa tebak isinya apa? Satu kotak. Apa? Bukan itu. Coba tebak lagi. Atau kita panggil teman-teman kita ya untuk bantu menebak apa isi dalam kotak ini. Olive, Karis, yuk. Kira-kira Olive dan Karis bisa menebak apa yang ada di dalam kotak ini? Enggak, Lause. Mungkin saja, Lause. Mungkin ya, oke. Sekarang Olive dan Karis bisa menyentuh, bisa meraba barang yang ada dalam kotak ini. Tapi tidak boleh melihat, ya. Tangan dimasukkan kemari, ya, ditutup gitu ya. Sudah? Kira-kira bisa menebak? Enggak, Lause. Nggak bisa? Mungkin, Lause. Mungkin apa? Sepertinya benda yang di dalam kotak itu kipas, Lause. Kipas. Mungkin bisa jadi ya, kipas. Kalau Atau Karis? mungkin Alkitab, Lause. Alkitab. Oke anak-anak, untuk pastinya kita buka ya. Apa yang ada dalam kotak ini? Wah, hadiah. Hadiah anak-anak. Olive dan Karis mau? Mau, Lause.
Padahal kan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pasti bagus, Lause. Pasti bagus. Luarnya kelihatan bagus ya. Tapi apakah dalamnya jangan-jangan kosong nih? Tidak, Lause, tidak mungkin. Tidak mungkin kosong. Atau mungkin dalamnya hanya sebutir kacang atau kapas gitu? Tidak mungkin, Lause. Kenapa kok tidak mungkin? Karena Lause yang ngasih. Iya, Lause kan nggak bakal ngerjain kita. Oh, oke. Lause pasti kasih yang baik gitu ya? Iya, Lause. Oke, Olive dan Karis mau? Iya, Lause. Terima kasih, Lause. Ya, sampai ketemu lagi. Terima Bye-bye, kasih. Lause. Anak-anak, mendapat hadiah itu selalu menyenangkan. Benar ya? Lause juga senang sekali kalau dikasih hadiah. Apalagi kalau isinya sesuatu yang Lause inginkan atau perlukan. Bagaimana biasanya reaksi kita sewaktu mendapat hadiah dari seseorang? Ya, kita mengucapkan terima kasih. Kita merasa senang dan kita juga merasa diperhatikan oleh orang yang memberi kita hadiah. Pernah tidak kalian mendapat sebuah hadiah yang bagus, yang isinya sesuatu yang penting dan yang kalian perlukan, tapi sesudah menerima hadiah itu kalian malah protes dan mengomeli orang yang memberi hadiah? Aneh ya? Kita membutuhkan hadiah itu, tapi sewaktu hadiah itu diberikan, kita malah mengomel dan protes. Nah, Lause punya sebuah cerita tentang seseorang yang menunjukkan reaksi yang aneh ketika menerima sebuah hadiah. Ceritanya seperti ini. Georgie adalah seorang pemuda yang bekerja di kantor pos. Tugasnya setiap hari adalah memilah-milah surat yang akan dikirimkan ke berbagai tempat yang berbeda. Suatu hari anak-anak, Georgie menemukan sebuah surat yang aneh di antara ratusan surat yang harus dipilahnya. Pada amplop surat itu tidak tertulis alamat tujuan, tapi hanya 2 kata singkat, untuk Tuhan. Georgie tidak dapat mengirimkan surat yang tidak diketahui alamat penerimanya. Maka ia memutuskan untuk membuka surat itu dan mencari tahu kemana ia harus mengirimkannya. Surat itu ternyata ditulis oleh seorang nenek berusia 93 tahun yang menulis surat kepada Tuhan untuk mencurahkan kesedihannya karena dompetnya yang berisi uang 100.000, uang terakhirnya telah hilang. Nenek itu bercerita kepada Tuhan bagaimana ia sebetulnya ingin menggunakan uang 100.000 itu untuk mengadakan jamuan makan malam Natal bagi sahabat-sahabatnya yang miskin dan sudah lanjut usia juga. Tapi karena ia kehilangan uang, maka dengan berat hati ia harus membatalkan acara makan malam itu dan menghabiskan malam Natal seorang diri. Rasa iba terhadap nenek itu membuat Georgie mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang dan mengirimkannya kepada sang nenek supaya acara makan malam yang sangat diharapkan itu dapat terlaksana. Tidak banyak yang dapat mereka sumbangkan karena Georgie dan teman-temannya bukan orang kaya. Dan setiap rupiah yang mereka miliki harus didapatkan dengan bekerja keras. Namun akhirnya Georgie dan teman-temannya berhasil dan mengumpulkan uang 90.000 rupiah. Dengan hati gembira, Georgie mengirimkan uang 90.000 rupiah itu ke alamat sang nenek sambil menuliskan di bagian luar amplop, dari Tuhan. Hari Natal datang dan pergi, dan Georgie dan teman-temannya berharap nenek itu dapat menikmati acara makan malam Natal bersama sahabat-sahabatnya. Beberapa hari sesudah Natal, ketika Georgie sedang bekerja memilah-milah surat di kantor pos, ia menemukan sepucuk surat yang bertuliskan untuk Tuhan. Lagi, Georgie membuka surat itu bersama dengan teman-temannya. Mereka semua ingin mendengar kabar sang nenek dan bertanya-tanya,
apakah uang yang mereka kirimkan bisa membuat ia bahagia? Nenek itu menulis demikian. Tuhan, aku sungguh mengucap syukur atas uang yang Engkau kirimkan. Acara makan malam Natal berjalan dengan sangat baik dan kami semua sangat senang. Aku bercerita pada teman-temanku bagaimana Tuhan mengganti uangku yang hilang dan mereka semua sangat kagum. Tetapi Tuhan, lain kali jika Engkau mengirimkan uang kepadaku, tolong kirimkan langsung ke alamatku dan tidak melalui kantor pos. Sebab para petugas pos itu pasti sudah mengambil 10.000 dari 100.000-ku yang Engkau kembalikan. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang cerita itu? Apakah salah Georgie dan teman-teman di kantor pos bahwa nenek itu kehilangan dompet yang berisi uang 100.000? Tidak, bukan. Yang dilakukan Georgie dan teman-temannya justru menyumbangkan uang mereka yang tidak banyak yang mereka dapatkan dengan susah payah itu karena mereka kasihan pada sang nenek. Georgie dan teman-temannya tidak harus melakukannya, tapi mereka mau melakukannya. Sayang, nenek itu tidak menghargai apa yang mereka lakukan dan malah menuduh-nuduh mereka mencuri uang yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Sedihnya anak-anak, kadang-kadang kita bersikap seperti nenek itu, tidak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita dan hanya berpusat pada hal-hal yang kita inginkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusialah yang memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Sejak awal, Tuhan sudah memperingatkan bahwa pelanggaran akan membawa mereka kepada kematian kekal. Akibat dari dosa adalah maut, hal yang serius, kematian kekal. Tapi manusia sudah memilih untuk tidak taat dan mereka harus menerima akibat dari pilihan mereka. Tuhan tidak harus menolong manusia karena mereka sendiri yang memilih untuk tidak taat. Tapi Tuhan mau, karena itu adalah satu-satunya cara agar kita selamat. Tuhan tidak mau semua manusia dihukum dalam penjara abadi, perapian yang menyala-nyala. Maka ia meninggalkan tahtanya di surga yang mulia untuk datang ke dunia ini menjadi seorang manusia supaya dapat meraih dan menyelamatkan kita. Dalam Efesus 2 ayat 8, Paulus berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan adalah anugerah Tuhan Allah dan tidak bisa kita dapatkan dengan cara-cara kita sendiri. Tetapi karena Tuhan memberikannya sebagai hadiah untuk kita, setiap orang yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat akan selamat." Anak-anak, Natal adalah saat di mana kita diingatkan bahwa Yesus datang dan memberikan kita hadiah terbesar yang pernah ada, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Apakah kita akan bersikap seperti nenek dalam cerita tadi yang tidak bisa mengenali hadiah yang diberikan? Atau apakah kita mau menghargai, mensyukuri, dan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui manusia Yesus Kristus? Jika kita benar-benar menghargai hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita tunjukkan dengan hidup yang berbeda, yang selalu bersyukur, selalu berelasi dan berbicara dengan Tuhan kita, dan selalu bertumbuh di dalam membaca firman dan merenungkannya
sehingga kita makin mengasihi Tuhan kita dan makin hidup menyenangkan hatinya dan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua kita, saudara kita, melihat perubahan hidup kita karena kita adalah seorang anak yang sudah menerima hadiah keselamatan itu, sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Anak-anak, ketika kita sudah menerima hadiah keselamatan dari Tuhan, maka kita tidak akan malu bercerita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Anak-anak, minggu ini kita akan membuat aktivitas apa? Pohon Natal. Cara membuat pohon Natal: potong kertas yang sudah ada pola lingkaran. Potong semuanya sesuai pola lingkaran masing-masing. Lipat lingkaran menjadi 8. Seperti ini. 1, 2, 3. Ya, semua kertas yang sudah dipotong dilipat menjadi 3 lipatan dan ada 8 ruas. Setelah semuanya dilipat, potong ujungnya ini sedikit saja ya, untuk memasukkan sumpit. Kita tata yang dari terbesar itu di paling bawah, lalu kecil sampai ke ujung atas lingkaran paling kecil.
kertas yang sudah dipotong ujungnya kita masukkan ke dalam sumpit. Yang urutannya yang paling besar ada di paling bawah dan terus naik ke atas yang paling kecil. Sedotan kita potong kira-kira 1 cm untuk dimasukkan ke dalam sumpit antara kertas lingkaran seperti ini. Ini hasilnya, kalian bisa hias dengan kreasi kalian masing-masing. Anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan sewaktu kami masih muda, sewaktu kami masih kecil. Kami boleh menerima hadiah keselamatan itu. Tuhan, ubah kami. Karena kami tahu, sewaktu Tuhan Yesus ada dalam hati kami, hidup kami berubah. Hidup kami tidak sama seperti yang dulu lagi. Kami tidak malu untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Kami setiap hari rindu untuk berbicara dengan Tuhan. Kami setiap hari rindu untuk membaca firman Tuhan. Dan kami makin diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin menjadi berkat buat orang lain. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebentar kami akan menyudahi ibadah hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi seorang anak yang terus-menerus berubah, makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.